Ya, siapa itu? Jangan ganggu aku. Aku sedang tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat guys. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah kalian bernasib baik, syukur baik-baik saja, yang tidak ya aman-aman saja juga. Baik, hari ini guys, materi kita membahas tentang proyek akhir pementasan yang sudah tertera di slide. Itu salah satunya. Yang pertamanya adalah nih, kan? Yang mana tadi? Nah, ini indikatornya 1, 2, 3. Kita skip nomor 1 karena kita proyeknya adalah pementasan monolog yang sesuai dengan kelompok yang akan diwakili nanti oleh masing-masing satu monolog project. Untuk kelas A itu ada 2 monolog project, 2 kelompok yang akan mewakili. Kemudian kelas B juga akan diwakili oleh 2 kelompok monolog project. Oke. Lanjutan dari pertemuan terdahulu. Kemudian next kalian akan menganalisis gambar yang seperti sudah tertera di slide. Ini nanti job desk-nya ada, tugasnya seperti ini, oke? Oke, kita lanjut ke monolog project. Sudah disiapkan perwakilannya kelas A kelompok 1? Sudah? Sudah. Oke, silahkan langsung saja untuk dipentaskan di depan kelas. Pementasan monolog sesuai dengan apa yang sudah disiapkan proyek terdahulu. Silahkan untuk kelas A itu ada monolog Aeng. Iya, Pak. Silakan waktu dan tempatnya disilakan. Baik saudara-saudara, sejenak kita akan menyaksikan monolog Aeng yang akan dibawakan oleh Fajar, perwakilan dari kelas A, dengan naskah lakon Aeng karya Putu Wijaya, pementas Fajar. Selamat menyaksikan. Ya, siapa itu? Jangan ganggu. Aku sedang tidur. Ya, siapa itu? Jangan ganggu aku. Aku sedang tidur. Ya, siapa itu? Jangan ganggu. Aku sedang tidur. Kapan lagi aku bisa tidur kalau tidak sekarang? Nah, begitu. Diam-diam sajalah dulu. Tenangkan saja dulu kepalamu yang kacau itu. Hormati sedikit kemauan tetanggamu ini. Ya, diam. Tenang seperti itu. Biar aku mendengar hari bergeser mendatangiku dengan segala kepuasannya. Tiap-tiap detik kita berhitung. Aku berkecip-kecip waktu dengan sangat kenyang. Karena tidak ada seseorang pun yang bisa menahannya untukku. Bahkan Tuhan sekalipun sudah menampiku. Sebentar lagi mereka akan datang dan membawaku ke lapangan tembak. Sebentar lagi
Itu aja. Udah lupa. Saya kira itu bagian dari adegannya ternyata. Lupa. Oke, nanti sekalian kita kasih Yang pertama ini komentar lupa. ya untuk kelas A. Ya. Berlanjut ke kelas B. Iya. Untuk bersiap-siap mementaskan naskah monolog. Tolong. Silakan perwakilan kelas B. Daniel, udah oke? Udah. Sudah siap? Udah, Pak. Oke. Berikut saudara-saudara kita akan menyaksikan monolog dengan lakon Aeng yang akan dibawakan oleh maaf. Tolong yang akan dibawakan oleh Nilasari. Selamat menyaksikan. Siapa saja di situ? Tolong! Ada perempuan di sini. Tolong! Tolong saya! Jangan pergi! Jangan! Tolong! Tolong saya! Tolong! 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 Tidak ada yang sudi menolong saya. Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. Sudah berapa lama saya di sini? Tidak tahu. Sudah berapa lama saya disiksa macam binatang? Saya juga tidak tahu. Apa saya binatang? Empat dinding ini hanya satu jendela yang berjeruji besi jauh di atas sana. Tembok yang tebal. Tidak ada perabotan. Yang ada hanya tikar dan bantal. Tidak ada selimut. Saya tahu mustahil saya bisa lolos dari penjara ini jika tidak ada yang sudi menolong saya. Mustahil saya selamat jika tidak ada mukjizat. Mudasir? Kaukah itu Mudasir? Bagaimana cara kamu bisa masuk ke kamar ini? Mudasir, kenapa? Apa kamu tidak kenal saya lagi? Saya Atika, istrimu. Dulu, kamu mengantar saya ke Jakarta. Kita berpisah di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng.
kamu cerita di surat. Sehabis mengantar saya, kamu langsung pulang ke kampung untuk mengurus sawah. Namun, setelah musibah itu, surat-suratmu tidak datang lagi. Mudasir, kenapa? Apa kamu sudah tidak mencintai saya lagi? Saya tahu penyiksaan ini membuat saya tidak secantik dulu lagi. Kalau seandainya ada cermin di tempat ini, mungkin saya sudah tahu wajah saya sudah seperti gombal busuk, bacin dan tidak layak dipandang-pandang, bikin jijik kan? Tapi Mudasir, kalau memang kamu di sini, tolong saya, keluarkan saya dari sekapan ini. Tolong saya, lalu kita pulang ke kampung bersama-sama. Sudah, Pak. Luar biasa guys untuk dua pementas tadi. Sekali lagi kita kasih aplaus. Oke, dipersilakan untuk waktu sekarang memberikan evaluasi terhadap pementasan 1 dan 2, kekurangan dan kelebihannya seperti apa. Dipersilakan untuk kelompok 2 kelas A mengomentari pementasan tolong. Begitu juga kelompok 2 kelas B mengomentari pementasan Aeng. Jadi kelompok 1 yang mewakili pementasan yang dikomen oleh kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2. Untuk kelas A untuk mengomentari atau memberikan reevaluasi setelah mengamati atau menyaksikan pertunjukan dua monolog tadi yang naskah Aeng dan naskah tolong. Kelas A duluan, silakan untuk mengomentari monolog tolong. Kemudian nanti berganti ke kelas B untuk mengomentari monolog Aeng. Silakan sebutkan nama, lahir dari mana, hobinya apa. Enggak begitu juga sih guys. Silakan. Nah, jangan sih canda guys. Yo, silakan. Peruti, silakan. Silakan, Pik. Apa Pik? Komennya terhadap tolong. Terserah lah mau komentari apa gitu kan. Atau siapa-siapa, tidak terbatas harus itu. Intinya memberikan evaluasi singkat aja. Peruti ya, silakan. Biar enggak ngantuk guys kalian itu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Mungkin sedikit komentar dari saya karena saya juga tidak memiliki pengalaman, tapi yang saya amati untuk di bagian di gerakan tubuhnya, kalau bisa ditambah lagi agak sedikit kurang menggambarkan apa yang untuk mengekspresikan. Dan untuk menurut saya untuk vokalnya bagus, tinggal ditambah lagi sama untuk mendalaminya kalau bisa lebih mendalami lagi untuk peran sebagai yang terpenjara. Itu sih kata saya. Oke, Pik tadi apa untuk monolog lontong? Tolong.
Silakan. Kekurangannya apa menurut Anda, lalu sepertinya bagaimana, seharusnya apa gitu. Oke, silakan. Sebutkan nama, asal dari mana, hobi apa. Jangan nyelonong boy aja. Saya Suprati. Ah, Saya dari Salomat kan Bapak. ya itu bercanda guys. Pas pementasan awalnya tadi itu menurut saya seharusnya menghadap ke penonton bukan menghadap ke sana. Oh, pas pemunculan awal, oke. Tidak apa-apa kalau tidak mau melihat penonton tapi itu menghadap depan agak. Mungkin lagi marahan sama penonton. Atau enggak menghadap ke sini mungkin. Tunggu, diselesaikan dulu guys, jangan dipotong. Jangan Atau dipotong. enggak kalau menghadap sana. Atau enggak menghadap kalau enggak menghadap ke sana itu minimal menghadap si minimal ya kamera lah biar kita tuh tahu ekspresinya tuh kayak gimana gitu. Oh gitu, Kan kalau menghadap belakang kan kayak kita nggak tahu ekspresinya itu kayak gimana gitu. Jadi kita melihat itu kurang mendalami peran kalau membelakangi Oke, penonton. tidak masalah. Lanjut, apa kira-kira? Ya minimal kan menghadap kami. Kan itu hasil pengamatan guys, jadi sah dong. Enggak nanti. Itu aja Sumar, nih. Topik nggak jadi, Pik? Nggak ada katanya Pak. Masa gara-gara nggak dilihat Nila kamu ngambek gitu? Oh, sudah terwakili. Oke, kita berlanjut ke kelas B untuk mengomentari monolog Aeng yang direpresentasikan oleh Fajar. Silakan sebutkan nama, alamat, hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, di sini saya perwakilan dari kelas B. Saya bernama Zulifatul Jannah. Untuk Bapak Fajar, Bapak. ya saudara. Oke, lanjut. Untuk saudara Fajar, terkait penampilan monolognya tadi, mungkin untuk vokalnya bisa dibesarin lagi, terus artikulasinya harus lebih jelas, terus intonasinya ada beberapa part yang intonasinya itu tidak sesuai, terus pemenggalan katanya, spasi katanya itu tidak sesuai. Sama kamu juga kurang memerankan karakter. Kamu kayak apa? Tadi masih ada ketawanya. Dia lupa itu. Kurang mendalami perannya. Terus apa ya? Udah sih mungkin lebih ke artikulasi sama intonasinya. Intonasi, oke. Lanjut. Tadi siapa yang mau ngomen? Bukan mengomentari sih, mengevaluasi pementasan monolog Aeng. Artikulasi, terus jeda, sama vokal, itu catatan awalnya. Lanjut, siapa lagi? Gayanya kalian sudah diwakili, Pak. Nanti kalau sudah ada temennya disebut, sudah Pak, sudah terwakili gitu. Oke lah. Kita lanjut guys. Untuk berikutnya silahkan mengumpulkan hasil evaluasi pada 2 gambar berikut. Oke, yang 2 sih belum ya? Oke, silahkan kalau ini. Ini pementasan monolog Drupadi. Drupadi itu ada tulisannya. Dewi Padi. Yang pertama tadi. Yang pertama? Kasih Bapak. Kenapa? Tinggal yang kedua. Oke, silahkan. 9 menit waktunya untuk mengevaluasi 2 gambar ini berdasarkan pertanyaan yang ada 2 tadi guys. Selesai itu langsung dikumpulkan. Oke? Boleh dikasih pertama yang gambar pertama. Gambar pertama, oke. Direkam dulu untuk kelas A.
catat temanya saja. Iya. Sudah? Oke, silakan untuk kelas B melihat ini. Dilihat baik-baik. Lalu kemudian dijawab pertanyaan yang muncul setelah gambar ini nanti di bagian bawahnya. Saya spill ulang ya sebelum saya balik ke sini nih. Fenomena yang terjadi dari hasil pengamatan Anda pada gambar tersebut, dua-duanya, fenomena apa saja? Yang pertama adalah gambar presian, adegan presian di pementasan drama. Kemudian adegan Drupadi di pementasan monolog yang kedua. Kemudian poin intinya dari gambar tersebut berdasarkan pengamatan. Kira-kira apa yang cocok ditampilkan memang sebagai bentuk proyek pementasan. Bisa dimengerti? Kan dua gambar tersebut ini bertema kearifan lokal. Sudah dipentaskan. Tapi menurut kalian dari sisi yang berbeda apanya selainnya? Drupadi itu adalah cerita tentang Dewi Padi. Presian itu adalah kearifan lokal masyarakat suku Sasak. Ya. Adu ketangkasan menggunakan rotan dan tameng atau ende. Jadi itu kalau di Bima itu ada juga, di Sumbawa juga ada, cuma lain-lain namanya dan bentuknya berbeda, cuma sama. Sejarahnya adalah ketika presian ini dulu karena kekeringan, jadi salah satu cara untuk meminta hujan adalah melakukan presian. Ya. Ceritanya dulu kalau ada yang berdarah kepalanya karena adu ketangkasan itu maka akan turun hujan. Itu kalau dari sisi kearifan lokal. Jadi seperti itu ya. Bisa dimengerti guys? Oke, silakan dikerjakan. Waktunya 9 menit, 10 menit cukup lah ya. Oke guys, karena waktu saya rasa itu nanti bisa dikirimkan saja untuk jawabannya melalui chat grup. Silahkan kirim perwakilan dari kelompok agar tugasnya itu dilengkapi karena sisa waktu sudah sangat terbatas. Jadi apapun hasil dari pengamatan kalian itu segera dikumpulkan. Saya tunggu hasilnya, bisa dikirim lewat chat grup ya. Jadi cukup seperti itu untuk pertemuan hari ini. Mengingat waktu yang sudah sangat terbatas, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Tetap doa saya guys, mudah-mudahan untuk di hari-hari selanjutnya kita tetap diberikan nikmat sehat dan selamat. Bisa menjalani aktivitas dengan normal. Saya akhiri pertemuan ini, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.